Loh Mas, Iku wis recording, kowe lho Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Welcome to episode perdana podcast Wulan Rukmana Chit Chat, ngalor ngidul tapi bermakna. Nah, kali ini Wulan tidak sendirian tapi ditemani oleh narasumber kebanggaan dan teristimewa karena hadir pertama kali di podcast Wulan. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Hendy Priyo Iswanto. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Hendy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik saja atau? Kondisi sekarang alhamdulillah baik dan sehat dan juga tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, Kak Hendy ini adalah guru IPA di SMP Negeri 9 Malang dan juga sekaligus pembina pramuka. Benar ya, Kak? Betul. Nah, Kak Hendy beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu yang lalu sih sebenarnya, tapi akhir-akhir ini kita menemukan fenomena bahwa ada banyak anak-anak yang bisa dibilang kurang nasionalis. Oke. Kurang nasionalis di sini karena Wulan menemukan beberapa anak, meskipun tidak semuanya, tidak hafal 5 sila Pancasila. Oh iya betul. Padahal dulu 5 sila Pancasila ini selalu kita omongkan dan omongkan lagi, ucapkan dan ucapkan lagi di upacara bendera. Kalau sekarang kan upacara bendera bisa dibilang sudah nggak ada ya, Ya Kak? karena ada pandemi seperti ini ya. Nah, Ya mungkin omong-omong masalah Pancasila tadi. iya. Ini saya manggilnya Bu atau Mbak atau gimana nih? Dipanggil Kak aja, karena Oh, kan Kak, saya manggil Kak oke. ini kan Kak ya, Oh, biar iya. setara. Oh siap. Oke. Ya, mungkin di era yang sekarang mungkin ya karakter anak mungkin ya, kita bicara tentang karakter anak. Betul. Karakter anak mungkin sudah berkurang, beda dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu karakter ketika apa ya istilahnya kita itu masih, kalau orang Jawa ngomongnya masih ada unggah-ungguh. Iya betul. Nah, kita masih menjunjung tinggi nilai budaya Betul. dan juga bangga terhadap negara ini. Betul. Tapi sekarang itu tidak ada. Itu semua sudah musnah, sudah hilang. Nah, betul sekali. Seperti yang beberapa kali kita temukan ya, anak-anak sekarang tidak hafal lagu-lagu nasional. Iya, paling mungkin yang hafal sekarang lagunya BTS. Betul sekali, BTS, Blackpink dan lain sebagainya. Tapi untuk lagu-lagu nasional sendiri, anak-anak ini bisa dibilang kurang hafal. Hafal pun liriknya terbolak-balik. Mungkin Kak Rukmana bisa pernah melihat di TV nasional. Ya. Itu kan ada polisi yang ketangkap, anak ketangkap polisi terus kemudian suruh nyanyi. Lagu Nah, nasional. dia enggak tahu. Nah, kira-kira kesalahan-kesalahan seperti itu, fenomena seperti itu penyebabnya apa ya, Kak ya? Penyebabnya mungkin ya itulah sekarang perkembangan zaman yang sudah sangat modern sekarang ini itu mempengaruhi apa ya istilahnya karakter anak. Karakter anak. Dan sukanya yang sudah main gadget, kemudian main game, terus banyak lihat-lihat budaya-budaya asing dan kemudian dikopi Dikopi dan tidak dimodifikasi. betul. Jadi Dikopi akhirnya begitu saja. mereka lebih ke barat-baratan daripada ke Betul. nasionalisnya. Seperti itu. Jadi sepertinya anak-anak sekarang ini lebih merasa kalau modern itu atau yang keren itu justru yang ke barat-baratan. Betul. Justru itu yang lebih bagus. Padahal sebetulnya pun kalau kita tidak melupakan akar budaya yang kita punya, kita juga tetap keren ya kan, Kak? Iya, sebenarnya Indonesia itu sangat keren. Keren banget, dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam budaya, berbagai macam tradisi itu sangat sekali menarik gitu loh. Makanya jangan kalian ada di rumah saja, mending kalian explore, jangan mengeksplor budaya orang lain, tapi eksplorlah budaya Indonesia. Itu sangat beragam dan tempat-tempatnya juga bagus di Indonesia. Nah, kalau berkata bincang-bincang tentang explore,
Oke. Kalau kita dulu kan masih bisa eksplor ke sana ke sini, tetapi sekarang kan kita ada di masa pandemi. Nah, pandemi ini kan mengharuskan kita mau tidak mau harus ada di rumah. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak ini mungkin masih punya sisi nasionalis meskipun mereka tetap ada di rumah dan tidak bisa eksplor kemana-mana, tidak bisa ke lain daerah dan tidak bisa istilahnya berkumpul dengan teman-temannya. Nah, inilah kembali lagi kita di era globalisasi sekarang ini yang dimana semua kehidupan kita dipengaruhi oleh gadget. Harusnya lebih bijak dalam memakai gadget seperti itu. Tidak hanya untuk melihat budaya barat, tapi juga mempelajari budaya kita. Betul. Terus kemudian lebih ke melihat apa sih indahnya Indonesia. Kita istilahnya adalah belajar karakter nasionalis. Nah, gitu loh, betul menggugah seperti sekali. itu. Itu yang sudah mulai hilang di sekolah betul, sekarang memang. ini ya, Kak ya. Iya, karena kondisi saat ini adalah pandemi seperti ini menuntut sekolah juga tutup, Betul. pembelajaran juga daring. Betul. Akhirnya istilahnya menerapkan biasanya ada di kelas sekarang Hilang. jadi sulit. Iya, sulit. Apalagi terkendala kalau daring ini kan masalah koneksi, masalah kuota dan lain sebagainya kan ya. Betul, seperti itu. Nah, Kak, hal-hal seperti ini bisa kita kategorikan sebagai ancaman nggak sih sebetulnya? Sebenarnya ini adalah ancaman. Karena apa? Lunturnya budaya Indonesia dan masuknya budaya luar itu akhirnya menyebabkan nggak ada ini identitas negara kita sudah nggak ada, hilang. Betul seperti sekali. itu. Karena budaya luar masuk menghilangkan budaya yang lokal. Akhirnya ya sudah identitas negara sudah nggak ada seperti itu. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, Kak. Kalau dulu di zaman kita kan masih ada bahasa daerah dan kita terbiasa untuk menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa, Inggil kepada orang yang lebih tua. Betul. Nah, sekarang anak-anak itu tidak tahu bagaimana cara menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa itu. Beberapa kali Wulan pernah mendapati anak-anak itu etikanya, attitude-nya, sopan santunnya itu kurang. Kepada guru kan seharusnya mereka menggunakan kata-kata seperti saya. Ya. Tapi beberapa kali anak-anak itu menggunakan aku. Padahal aku kan bisa dibilang itu untuk obrolan antar teman seperti kita. Ya itulah. Akhirnya karena sudah mengarah ke budaya barat, akhirnya semua dunia ini akhirnya jadi bebas. Betul. Tidak ada, ya itu tadi saya bilang kayak orang Jawa mengatakan unggah-ungguh seperti itunya akhirnya hilang. Tidak ada. Nah, karena ini bisa dikategorikan sebagai ancaman, seharusnya kan kita semua ya, Kak. Kalau di pelajaran PPKN itu ada yang namanya bela negara. Nah, bela negara itu kan tidak hanya kewajiban dari TNI, Polri ataupun tentara, tapi kita semua sebagai warga negara. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa menerapkan bela negara itu ke anak-anak supaya mereka sadar bahwa mereka itu juga harus dan punya porsi untuk membela negara? Oke, kalau untuk bela negara di tingkat satuan pendidikan itu mungkin sudah ada pernah mendengar namanya adalah pendidikan karakter di pramuka. Iya, Jadi betul. di pramuka itu dipelajari tentang pendidikan karakter bangsa. Jadi dikembalikan lagi. Kita kan punya dulu pernah di undang-undang kan, sudah Iya. ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Pramuka nomor 12 tahun 2010 itu di situ dijelaskan bahwa pendidikan karakter bangsa sejak dini itu salah satunya. Jadi tidak pramuka saja, salah satunya ada di pramuka. Karena pramuka menerapkan sistem yaitu Dasadharma, 10 Dharma dan juga Trisatya. Seperti itu. Dasadharma dan Trisatya, Ya. ya pernah dengar. Nah, dari Dasadharma itulah itu sudah mencakup, kalau sekarang bahasa kerennya mungkin pelajar 6 profil Pancasila. pelajar Pancasila. Seperti itu. Jadi sudah mendukung seperti itu. Karena memang benar-benar di pramuka kita diajarkan atau kita belajar tentang gimana sih hidup bernegara yang benar gitu. Betul. Jangan membuat menuntut kepada negara apa yang kita dapatkan, tapi gimana cara kita berpartisipasi kepada negara itu seperti itu. Jadi jangan hanya menuntut tapi kita juga harus memberikan sesuatu ya, Kak ya. Nah, ada nggak sih, Kak, perbedaan antara penerapan pramuka di masa sebelum pandemi dan di masa sekarang? Lebih sulit mana? Nah, kalau sulitnya justru di masa pandemi seperti ini.
Karena apa? Satu, kita tidak bisa tatap muka. Betul. Kedua, sebenarnya sih tidak ada alasan kalau walaupun pandemi sebenarnya tidak ada alasan. Semua media bisa untuk belajar. Cuman kalau yang sekarang itu karena pandemi ya interaksi antara murid antara pelajar juga kurang. Betul. Seperti itu kendalanya. Bahkan masih ada beberapa siswa di luar sana atau anak-anak di luar sana yang belum tahu gurunya ini sebenarnya yang mana. Nah itu memang belum tahu. Anak-anak yang masuk sekarang karena ini kan sekarang sudah mulai luring walaupun 50%. Iya, terbatas. Ditanyai, kamu gurunya siapa untuk mata pelajaran ini? Nah, Pak itu loh, pokoknya yang gundul. Nah itu kan nah, akhirnya Pak gundul padahal banyak seperti itu. betul. Jadi mereka menandai dari karakteristik orangnya, fisiknya. Betul, karena ketemunya juga jarang seperti itu. Jangankan gurunya Kak, anak-anak sendiri bahkan belum mengenal teman sekelasnya. Iya itu benar, ada di kelas kemarin saya nyoba bertanya di kelas. Betul. Kalian kenal dengan teman? Kenal Pak. Lah, saya tunjuk, ini namanya siapa? Dia diem. Betul. Loh katanya kenal. Ya kenal, ada di HP, wajahnya ini, Iya. tapi kenyataan beda. Iya. Seperti itu. Betul sekali. Nah, untuk hal-hal seperti itu ya Kak, bisa dibilang sangat disayangkan. Betul, karena kondisi yang sekarang memang benar-benar mungkin kembali ke zaman dimana kita istilahnya tidak mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, Iya kan, karena pengaruh teknologi ini ya tadi. betul. Seperti ini, Ibu, kakak main HP, Iya. saya main HP, berarti kan mendekatkan yang jauh. Tapi menjauhkan yang dekat. Nah, Kak, yang ingin Wulan tanyakan di sini, bagaimana ya supaya anak-anak ini bisa lebih mengenal mungkin temannya, mungkin lingkungannya. Karena kan kalau anak tidak awas dengan keadaan lingkungan, otomatis mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang apatis, skeptis, tidak peduli lingkungan. Pun ada orang yang kesusahan pun mereka akan enggan menolong karena merasa tidak kenal, tidak tahu. Padahal akar dari negara Indonesia, budaya yang paling melekat di bangsa Indonesia itu kan gotong royong. ya lah makanya ini di posisi pandemi, kalau kita kan melihatnya sekarang ya. Iya. Kalau melihatnya sebelum pandemi mungkin bisa lah menerapkan seperti itu, kita memberi pelajaran kepada anak itu bisa. Tapi kondisi yang pandemi sekarang sebenarnya bisa. Kita membangkitkan gotong royong itu sebenarnya bisa. Contoh mungkin yang sekarang lagi booming adalah bagi-bagi masker. Bagi-bagi masker, oke, Kemudian betul. kita sosialisasi kepada masyarakat. Di Pramuka itu ada sebenarnya. Nah. Ada namanya relawan Satgas Covid. Jadi kita itu sebenarnya ditarik, bukan ditarik sih, apa ya istilahnya ya? Kita mendaftarkan diri untuk menjadi seorang fasilitator Betul. COVID-19. Jadi kita mengedukasi kepada masyarakat tentang apa sih sebenarnya. Banyak kan orang yang belum tahu gimana sih COVID-19 Iya, ini. betul. Jadi kita di Pramuka juga sebagai fasilitator kepada masyarakat menerangkan bahwa ini loh COVID-19, ini loh pencegahannya, ini loh penanganannya, seperti itu. Biar tidak salah paham, karena kondisi yang sekarang Iya. itu kita harus bisa melawan hoax-hoax yang ada. Iya, seperti itu. betul. Kak, apa sih yang membuat Kak Hendy ini dulu tertarik dengan Pramuka? Sebenarnya kalau tertarik kepada Pramuka, oke. Yang jelas satu keren. Keren. Karena apa? Saya suka berpetualang. Saya dulu cita-cita kalau kecil itu adalah hobinya traveling. Oke, traveling. Kemudian jalan-jalan, pokoknya intinya traveling lah, di alam lah, hidup di alam. Nah itu saya suka. Dan di Pramuka semua ada. Mau kita bermain ada. Mau kita bersikap sosial juga ada. Kemudian mau kita traveling juga bisa. Mau kita pokoknya semua ada lah di Pramuka. Seperti itu. Sebetulnya Pramuka ini bisa dibilang paket komplit ya Kak ya. Ya, paket komplit. Semua ada kok di Pramuka.
Cuma masalahnya dulu ketika Wulan masih di usia-usia anak-anak kita sekarang, SMP lebih tepatnya, pramuka itu kan menjadi salah satu ekskul atau ekstrakurikuler wajib. Iya. Nah, terkadang anak-anak ini malah lebih memilih ekstrakurikuler yang lain, dan ketika waktunya pramuka mereka memilih untuk kabur lewat pagar atau lompat pagar. Ini menarik. Karena pramuka itu sebenarnya menyenangkan. Mungkin kalau dulu masih apa ya istilahnya, pramuka hanya tepuk dan nyanyi. Iya. Itu. Yang kita tahu selama ini kan pramuka identik Betul. dengan tepuk, nyanyi, baris berbaris. Iya. Kalau anak-anak mungkin belum tahu ya. Maksudnya kalau dulu di zaman saya menanamkan pramuka adalah tidak bisa kita lihat sekarang. Tapi efeknya nanti. Setelah kalian sudah turun di masyarakat itu efeknya. Nah, anak sekarang kan enggak. Iya. Dia diajari, walaupun hanya diajari nyanyi dan tepuk, itu ada manfaatnya. Tepuk dan nyanyi ada manfaatnya. Tapi kalau anak sekarang, apa sih? Mending aku mainan Mobile Legend. Nah, Lebih enak. Nah, seperti itu. Kak Hendy tadi kan mengatakan bahwa tepuk dan nyanyi itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu sebetulnya apa sih, Kak? Supaya anak-anak itu tahu kalau tepuk itu nggak sekedar tepuk, nyanyi juga nggak sekedar nyanyi. Iya. Lah, tepuk dan nyanyi itu adalah membangkitkan energi dalam diri kita. Nah, karena apa? Ketika energi dalam kita keluar, otomatis kita kan senang. Nah, Iya. menghilangkan stres, menghilangkan penat. Nah, itulah manfaatnya sebenarnya. Nah, dari situlah akan membangkitkan bahwa ayolah kita bersemangat. Dari situ kan kita bercengkrama dengan teman. Teman nyanyinya dia nyanyinya fales, dia nyanyinya bagus, kita kan akhirnya senang. Iya. Istilahnya gitu. Kalau untuk kegiatan seperti baris berbaris itu sebetulnya manfaatnya apa sih, Kak? Kalau baris berbaris itu adalah menumbuhkan disiplin diri kita. Kalau baris kan ya, langkah tegap maju kita harus benar. Iya. Tangannya harus benar, kakinya harus benar, bahu ini harus lurus, atau mungkin jalannya harus tidak boleh menceng, tidak boleh apa. Nah, Iya. dari situlah akhirnya kita bisa disiplin gitu loh, dengan teknik-teknik dalam PBB. PBB. Nah, Kak, dulu Wulan juga pernah ikut pramuka meskipun nggak lama. Dulu ada yang namanya Dewan Galang. Dewan Galang itu kan kita punya atribut, entah kaos, Iya. entah topi. Nah, untuk mendapatkan itu dulu Wulan tuh harus melalui diklat-diklat dulu. Betul. Nah, diklat-diklat itu sebetulnya manfaatnya apa sih, Kak? Karena Wulan inget banget dulu itu harus jalan jauh dulu, Iya. kemudian harus tiarap dan sebagainya. Sebetulnya manfaatnya itu apa? Apa ya istilahnya? Manfaat dibaliknya, tujuannya. Nah, Oke. tujuannya. Sebelum era yang sekarang, kalau era yang sekarang itu sudah itu namanya pembulian. Oke. Nah, pembulian. kalau era dulu itu bukan, kita mengarahnya bukan pembulian, tapi adalah menerapkan mental. Jadi ketika contoh pernah saya itu dulu mendapatkan bed. Nah, kalau di sekolah kan bed namanya Argo Singo. Hanya mendapatkan kata-kata Argo Singo itu pun saya harus jalan Iya, dari betul. sekolah ngitari Kecamatan Sukun. Nah, itu nggak pakai alas kaki. Iya betul, dan panas Lah, biasanya. panas. Kondisi Nah, kemudian panas. jalan terus fungsinya apa? Hanya untuk mendapatkan seperti itu. Dari situ mental kita itu terbentuk. Nah, mental juara kita terbentuk. Kenapa? Kita bangga gitu loh. Mendapatkan hanya tulisan Argo Singo yang ada di dada itu sudah bangga. Saya tuh merebutnya dengan berdarah-darah. Itulah Iya, berdarah-berdarah itu betul. panas-panas dengan kaki sudah melepuh. Terus kemudian manfaatnya apa? Ya itulah kebanggaan diri kita seperti itu. Betul sekali. Di pramuka kan juga ada yang apa ya, Kak, namanya, yang emblem kecil-kecil yang biasanya kita pasang di selai. Itu TKK. Nah, TKK itu apa? Tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus itu ahli. Jadi contoh ya, saya ambil contoh kalau Kak Rukmana suka dengan budidaya tanaman. Oke. Nah, itu kan termasuk hobi dan juga keahlian. Nah, di pramuka dihargainya adalah mendapatkan TKK tanaman. Nah, karena Kak Rumana sudah membudidaya tanaman. Nah, mungkin Kak Rumana suka dengan sepeda. Ada di pramuka juga TKK-nya bentuknya sepeda. Bisa tidak hal-hal itu dikaitkan dengan upaya bela negara bagi pelajar? Bisa banget. Karena apa? Dari hobi itu kan kita sudah mendukung. Contoh
hobi menanam tanaman atau sekarang bahasa kerennya hidroponik. Hidroponik. Nah, itu kan sudah termasuk bela negara. Bela negara dalam arti apa? Satu, membantu pemerintah tentang ketahanan pangan. Oke. Nah, ketahanan seperti pangan. itu. Terus kemudian apalagi ya? Mungkin kalau nasionalis itu lebih ke penerapan yang ada di masyarakat. Jadi ada namanya TKK, penyampaian informasi. Jadi dia bentuk tangan seperti ini. Berjabat. Iya, tapi itu namanya penyampaian informasi. Nah, dari situ kan bisa mendukung rasa nasionalis dengan cara adalah menyampaikan informasi dengan benar, bukan secara yang sekarang bahasa kerennya adalah hoax. Hoax, oke. Nah. Sekarang banyak sekali berita hoax dan anak-anak kita sepertinya tidak bisa memilah mana yang hoax, mana yang tidak, dan itu Betul. menjadi masalah. Kak, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh guru seperti saya untuk membangkitkan minat anak-anak terhadap pramuka dan juga untuk meningkatkan kesadaran anak-anak terkait bela negara dalam kehidupan mereka sehari-hari? Oke, kalau untuk meningkatkan minat tentang pramuka ya, sebenarnya pramuka itu luas. Semua materi yang ada di sekolah yang kita pelajari itu sudah masuk pramuka. Contoh ada namanya menaksir, bukan menaksir cewek sih. Oke. Nah, menaksir kalau ada di matematika, menaksir tinggi pohon. Kalau di matematika kan dihitung ada sudutnya, ada tingginya atau Oke. apa, pakai alat. Kalau di pramuka enggak cukup cuman panjangnya ballpoint ini kita bisa tahu tingginya pohon berapa, tingginya tiang berapa, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kegiatan pramuka itu menyenangkan kalau semua kembali lagi kepada siapa yang mengajar dan juga teknik apa yang kita pakai seperti itu untuk menarik anak itu. Nah, untuk tentang bela negaranya, nah sebenarnya penerapan dari pembentukan karakter anak itu sudah termasuk bela negara. Karena apa? Mengembalikan identitas bangsa ini mulai dari sejak dini. Nah, Seperti itu. Jadi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sampai menengah, inilah kesempatan. Karena apa? Di usia SD hingga SMA ini adalah mereka istilahnya waktunya untuk menyerap ilmu. betul Nah, sekali. mereka menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Lah ketika kalau bahasa Jawanya delewer itu apa? Melebar itu melenceng. Melenceng sedikit, akhirnya dia juga ikut melenceng gitu loh. Nah, makanya di dalam pramuka itu meluruskan lagi. Kalau dari SD ada pembinaan tentang bela negaranya setingkat SD, kemudian di setingkat SMP dan setingkat SMA. Nah, dari sini adalah mengembalikan lagi karakter bangsa ini ke mulai sejak dini. Seperti itu. Jadi tugasnya pramuka adalah itu. Salah satu sih. Jadi tidak hanya pramuka, di luar sana masih banyak organisasi yang bergerak untuk istilahnya membantu mengembalikan bangsa ini yang sekarang sudah mulai Karakteristiknya mengalami mulai kemunduran. pudar seperti itu. Betul. Nah, Kak, berarti antara SD, SMP, dan SMA di pramuka ini ada perbedaannya untuk materi-materi yang diberikan untuk istilahnya ya, kedalaman materinya. Ada. Jadi kalau setingkat SD itu lebih banyak adalah kalau SD itu namanya siaga. Nah, tingkatan adalah siaga. Kalau tingkatan siaga itu masih kita dampingi. Jadi dianggap itu adalah anak. Masih anak yang perlu didampingi. Jadi materinya adalah ringan. Kita hanya bermain, mungkin menjalin bermain dengan antar teman atau permainan yang mengarah kepada kelompok seperti itu kalau di SD. Nah, kemudian di SMP namanya adalah tingkatan penggalang. Nah, penggalang inilah yang mulai istilahnya kalau dulu ada Tutwuri Handayani, terus kemudian ada Ing Aso Suntulodo, Ing Madyono Karso, Tutwuri Handayani. Kalau di SD itu kita dampingi, jadi kita ada di samping. Kalau di SMP itu ada di depan.
Depan. Nah, kalau di SMA itu di belakang, dilepas. Nah, ketika di SMP pendidikannya adalah mereka harus belajar tentang kekompakan timnya. Nah, Kekompakan itu penting. timnya, tanggung jawab timnya, terus kemudian belajar untuk mandiri, belajar untuk istilahnya adalah membentuk karakternya dia. Nah, seperti itu di SMP. Kemudian kalau di SMA sudah dilepas, dia harus bisa berinteraksi dengan masyarakat. Nah, jadi kontrolnya adalah pembinaannya ada di belakang, dia di depan, praktekkan semua yang sudah dipelajari di SD, di SMP maupun di SMA seperti itu. Berarti sebetulnya di dalam pramuka itu tanpa kita sadari kita sudah terbentuk, Iya, terbentuk. dimasukkan karakter-karakter yang baik tanpa kita merasa kalau ternyata kita ditanamkan karakter itu. Iya, makanya kalau dulu pembina saya ngomong bahwa kamu nggak akan merasakan apa sih teknik pramuka di sekarang. Maksudnya sekarang itu dulu ketika saya masih belajar pramuka, kamu nggak akan mendapatkan atau merasakan efeknya sekarang. Tapi nanti, nah nanti itu kapan nggak tahu. Ketika kita terjun ke masyarakat baru kita ada efek. Contoh, sekarang kalau dulu saya di SD, SMP sampai SMA belajar pramuka hingga belajar SAR. Ketika lulus SMA saya harus terjun. Kalau dulu pernah di Gunung Kelut meletus. Oke. Nah, akhirnya saya harus Jadi relawan. turun menjadi relawan. Nah, dari situlah oh ternyata saya belajar pramuka dari dulu. Oh ini contohnya apa? Mau menolong orang kita bisa membuat tandu darurat walaupun di situ nggak ada tandu, Itu ada yang kayu. dulu kita pelajarannya ketika pramuka tali temali. Lah seperti itu kita belajar tali temali, akhirnya bisa kita membuat tandu atau mungkin mengevakuasi korban, gimana cara pembalutannya, lukanya seperti itu. Akhirnya sekarang merasakan gitu loh. Apa yang dulu saya pelajari sekarang baru yang kehidupan di masyarakat inilah yang baru bisa merasakan. Berarti hal-hal itu sebetulnya bisa menjadi komponen pendukung ketika mungkin tanpa sadar dan dengan terpaksa kita harus terjun ke medan perang. Betul, benar, betul itu. Karena apa? Apa ya? Kita pramuka juga termasuk dalam, kalau nggak salah ya, kita sudah termasuk dalam komponen cadangan. Komponen cadangan atau komponen pendukung? Komponen pendukung kalau komponen pendukung Pendukung, kan yang ketiga. Komponen pendukung. Jadi di pramuka ada komponen pendukungnya. Kita sudah termasuk dalam situ karena di undang-undang juga dijelaskan, di Undang-Undang 12 tahun 2010 juga dijelaskan di situ ada. Nah, jadi anak-anak atau teman-teman yang ada di rumah, komponen-komponen bela negara itu ada 3. Ada komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Kalau komponen utama itu tentara, orang yang jelas langsung maju ke garis depan. Kalau komponen cadangan itu lebih ke orang-orang yang mungkin Polri, polisi yang punya skill untuk itu tapi tidak langsung maju ke medan perang. Sedangkan komponen pendukungnya adalah kita semua sebagai masyarakat ini. Sebagai masyarakat, entah itu infrastruktur, suprastruktur, semuanya ya Kak ya. Betul. Iya, di pramuka juga itulah mendukung, makanya karena dari kita dari awal berdirinya pramuka adalah pembinaan karakter bangsa. Betul. Akhirnya di zaman sekarang inilah kita baru kerasa actionnya. Iya, betul. Saya merasakan sendiri ketika tidak ada pramuka, anak-anak ini yang sebelumnya punya loyalitas tinggi sekarang tidak punya, yang dulunya punya jiwa-jiwa bekerja sama bersama teman media itu tidak ada. Iya, sekarang kan gini ya, ini adalah barang yang utama. Betul. Ya, barang yang utama tiap hari kita nggak akan bisa lepas dari sini. Nah, makanya kenapa sih di pramuka tidak pernah kita mengutamakan ini? Kenapa sih di pramuka senjatanya, kalau dulu pernah mungkin dengar ya, pramuka itu senjatanya hanya tongkat dan tali. Tongkat dan tali. Bagaimana dengan sandi-sandi? Nah, sandi itu hanya pendukung. Jadi di pramuka itu senjatanya hanya 2 itu tok, tongkat dan tali. Karena apa? Kita sebagai manusia itu adalah sudah dari dulu adalah hidupnya juga bermasyarakat. Iya. Nah, bermasyarakat kemudian ya hidupnya adalah di alam dengan apa ya istilahnya, adaptasi dengan alam dan lingkungan. Nah, makanya kenapa pramuka tidak mengenal ini,
tapi hanya mengenal tongkat dan tali. Dari situlah kita bisa ketemu dengan teman, bisa interaksi dengan orang lain, kita bisa komunikasi dengan alam, kita bisa komunikasi dengan siapapun dengan media itu. Apa harapan Kak Hendy untuk pramuka ke depannya dan juga mungkin untuk anak-anak kita ke depannya? Harapan saya yang jelas adalah gunakan media sosial ataupun gadget itu dengan baik-baik. Karena apa? Itulah ketika kita menggunakan gadget, kita menggunakan fasilitas yang mungkin sekarang namanya era di 4.0 seperti ini. Kalau kita nggak bijak, itu akan menjatuhkan diri kamu sendiri. Iya, betul. Nah, ketika kita sudah menjatuhkan diri kita sendiri, otomatis adalah bangsa ini akan terjajah. Kembali lagi ke zaman dahulu, yaitu penjajahan. Karena tapi apa? Penjajahnya tidak menggunakan senjata. Betul. Ya, Kak, sekarang itu saya pernah pelatihan dulu itu namanya adalah pernah saya itu seminar tentang proxy war. Proxy war itu apa? Proxy war itu perang di dunia maya. Sekarang tidak ada perang senjata depan senjata, itu sudah kuno istilahnya. Sekarang adalah namanya proxy war. Proxy war itu ya inilah, kita dijajah seperti ini, kita perang teknologi. Kemudian kita digempur dengan negara lain dengan hanya gadget, dengan hanya di internet seperti itu. Jadi makanya gunakanlah semua kepintaranmu, belajarlah dengan baik, tapi jangan lupakan identitas kamu sebagai negara Indonesia seperti itu. Anak-anak kita sekarang ini bisa dibilang budak gadget. Betul, budak gadget. Nah, Kak, untuk situasi seperti sekarang ini di mana gadget adalah hal yang utama sampai tidak bisa dipisahkan dari anak-anak, bahkan bangun tidur pun yang kita cari pertama kali mungkin adalah gadget. Apakah pramuka harus beradaptasi? Mungkin menggunakan teknologi-teknologi seperti gadget itu tadi? Sebenarnya sudah. Kalau untuk bermigrasi ke dalam gadget sudah ada banyak aplikasi yang ada di HP ini. Aplikasi pramuka itu sebenarnya sudah banyak. Tapi karena pendidikan kita adalah karakter, sebenarnya bukan utama sih. Gadget ini bukan utama, hanya sebagai alat komunikasi saja. Seperti itu. Kita lebih enaknya kita di lapangan berinteraksi, itu lebih bagus gitu loh. Karena apa? Daripada kita dengan gadget kita tetap interaksi. Tapi komunikasi verbal kita kan tidak tahu. Mungkin Kak Rukmana dengan saya ya, Kak ini tadi kok babu-babu terus ya. Kak Rukmana dengan saya. Guru kan bilangnya ibu. Oh iya, ibu ya. Nah, Kak Rukmana dengan hubungan chatting dengan saya gitu ya. Kan tidak tahu kita ekspresinya Kak Rukmana gimana, ekspresi Kak Rukmana melihat saya ekspresinya juga gimana. Betul. Kita kan tidak tahu. Akhirnya ya sudah menangkap apa yang ada di pembicaraan di chat. Tapi kalau kita ketemu langsung seperti ini, kita bisa tahu melihat ekspresi. Lah, serius enggak dia? Oh, dia hormati kita enggak? Dia istilahnya apa ya? Menghormati satu sama lain enggak? Lah, dari situ kan kelihatan seperti itu. Oke. Nah, Kak, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan pramuka secara langsung ya, di lapangan, kemah, jelajah dan lain sebagainya. Karena itu saya kangen itu sekarang. Karena kalau dulu itu sebelum pandemi kita selalu kegiatan di alam. Jadi kemah, mungkin ke Coban Rondo atau ke Panderman atau apa. Lah dari situ kan akhirnya membuat anak ini senang. Iya. Gitu. Senang untuk beraktivitas di alam. Dan juga tidak hanya berkemah sih. Dulu ada namanya penanaman 1 juta pohon. Nah, kita targetnya selalu berapa tahun gitu. Dalam 1 tahun kita menanam 100 pohon di tempat yang kita kemah. Nah, sekarang ya wis enggak ada. Secara tidak langsung hal itu explore di alam, kita main di alam dan lain sebagainya itu kayak meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Karena betul, kita tahu alam, kita tahu Indonesia itu indah dan pada akhirnya kita merasa kita memiliki. Iya, betul memang. Indonesia itu indah, sangat indah sekali. Makanya jangan utamakan destinasi wisatamu di luar dulu, tapi lihatlah Indonesia, explore Indonesia ini. Indonesia itu luas, kaya banget. Kalian ndak usah jauh-jauh. Contoh di Malang,
kalian ingin melihat gunung, nggak usah ke luar negeri. Di Malang pun ada, di Kota Batu itu pun sudah dingin banget. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Sudahlah, di Indonesia ini ada gitu loh. Budaya apapun yang kalian temukan ada di Indonesia. Lebih indah Indonesia. Karena apa? Mungkin kalau kalian lihat YouTube, lihat apa yang sukanya lihat YouTube yang sekarang lagi booming ya, lagu-lagu mungkin kemarin yang ciptaan Alfie Rev seperti itu. Iya. Orang luar aja nangis. Orang lihatnya. luar saja bangga. Bahkan Bangga. itu trending 1 loh Kak Lah, Hendy di YouTube. bangga kepada Reaksinya budaya. itu banyak banget. Betul. Tapi justru anak-anak kita tidak tahu video itu ada. Nah, justru orang Indonesia sendiri terlalu cinta dengan budaya barat seperti itu. Kalau sekarang mungkin budayanya Korea. Ke Korea-Koreaan. TikTok itu ya, TikTok itu sebetulnya kalau digunakan dengan cara yang baik dan benar mungkin bisa memberikan dampak positif. Betul. Ya Kak ya. Iya, ya itulah kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Menggunakan bijaklah menggunakan gadget. Mau dibikin apa itu adalah kembali lagi ke diri kita. Tapi yang jelas jangan sampai gadgetmu merusak dirimu. Nah, itu penting. Perlu Seperti digaris bawah. Jangan sampai gadgetmu merusak dirimu. Apa ada contohnya Kak yang seperti itu? Banyak, sekarang itu banyak. Kasusnya sekarang itu adalah pencemaran nama baik. Oh. Nah, yang sekarang lagi booming pencemaran nama baik, kita kan bebas. Pakai gadget kita bisa berselancar dimanapun, nggak usah jauh-jauh. Ada sinetron antagonis, antagonis, dan pemainnya itu hanya memainkan karakter yang ditentukan sutradara. Tapi masuk netizen Indonesia itu sudah dibully. Oh kamu ya, semoga kamu mati besok ya, kamu seperti itu. Nah, kejam sekali. Langsung di DM, kemudian di komen, kamu kejam kamu. Nah itulah. Netizen sekarang di Indonesia ini sangat belum bisa dewasa untuk menyikapi. Iya betul. Kak terakhir, bisakah pramuka ini menangkal paham-paham yang mungkin sekarang bisa dibilang radikal? Bisa. Iya. Jadi makanya itu kita kembali lagi kepada dasar dharma itu. Jadi di pramuka ditanamkan dulu. Anak masuk bukan hanya diajari tepuk dan nyanyi, tapi langsung dicekoki dengan didoktrin dengan dasar dharma. Nah, saya tanyakan ya Kak ya, ini penting. Mungkin beberapa anak tidak tahu dasar dharma itu apa. Dasar dharma itu ada 10 ya. 1 ada takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah jelas. Ya. Tidak hanya 1, tapi semua. Kita bisa mentoleransi semua agama. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sudah tahu hubungan antara manusia, hubungan antara alam, semua diajarkan. 3, patuh dan suka bermusyawarah. Oke, sila 4. Nah, itu masuk kan? Sebetulnya ini Pancasila semua ya. Awalnya sila pertama yang cinta alam dan kasih sayang sama manusia, dia sila 2. Patuh dan suka bermusyawarah, dia sila 4. Nah, kemudian ada taci papa. Saya agak lupa ini. Yang kedua itu adalah takwa kepada Tuhan, cinta alam, kasih sayang, patuh dan suka bermusyawarah. Patriot yang sopan dan kesatria. Lah itu mulai iling. Padahal dia bisa loh. Kan Anda pembinanya. Patriot yang sopan dan kesatria. Nah, itu. 5 ada rela menolong dan tabah. Kenapa ada kata tabah di situ? Karena apa ya? Dengan senang hati, kemudian dengan apa ya istilahnya tidak menuntut. Kita kan istilahnya biasanya banyak yang menggembor-gemborkan kita menolong teman, kita menolong apa? Langsung media sosial. Hey guys, kita sudah pernah menolong. Nah, ria. Betul gitu. Ria. Taci papare, rela, rajin, terampil dan gembira. Rajin, terampil dan gembira. Kenapa harus gembira? Ya kita harus bahagia. Kalau tidak bahagia. Kalau sekarang kalau nggak bahagia bahaya malah. Okay. Imun kita bisa turun. Oh betul, ini kaitannya dengan itu ya kalau di masa sekarang. Oke. Kemudian yang ke-7 hemat, cermat dan bersahaja. Nah ini bahaya ini ya. Tolong yang terutama yang putri-putri ini yang bahaya ini ya. Hemat, cermat dan
bersahaja ini ya. Hemat, cermat, dan bersahaja. Cermat, oke. Bersahaja, oke. Tapi hemat ini mungkin kita agak-agak kesulitan ya. Apalagi yang namanya wanita, gadis itu butuh yang namanya skincare. Dan Lah, skincare itu ini. mahal. Lah itu makanya itu di pramuka dipelajari. Yang penting adalah harus hemat. Tetap ya hidupnya itu harus hemat, enggak boleh. Tolong jangan contoh seperti Tapi ini. Kak, di masa sekarang untuk kaum-kaum gadis, wanita seperti saya, glowing itu perlu. Nah, ini saya cowok masalahnya. Ini gimana ya? Glowing itu perlu. Bahkan kita rela tidak makan, yang penting kita glowing dulu. Oke. Glowing perlu. Jangan lupa skincare-nya di bawah ini gitu ya. Skincare-nya ya, jangan lupa. Air wudhu. Oke, saya lanjutkan. Yang ke-8 adalah disiplin, berani, dan setia. Nah, kalau setia sudah tahu, disiplin, berani, dan setia itu jelas. Itu wajib. Nah, berani dan setia. Saya kalau nggak apa ngene Muji. Taci paparera hedi Ber Re berani. Ah, ini saya lupa. Yang terakhir pokoknya suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan itulah. Oke, itu yang terakhir Nah, ya. oke. Nah, dari situ kan dari 10 dasar dharma itu kan sudah termasuk karakter. Iya betul. Nah. Semuanya karakter. Karakter bangsa itu apa sih? Pancasila dasar. Betul, dasarnya Pancasila. Dari Pancasila itu di pramuka dipecah menjadi 10 dharma. Kalau yang Trisatya, Tri itu 3, Satya itu apa? Satya itu janji. Oh. Janji seorang pramuka. Nah, janji seorang pramuka apa? Yaitu bernegara, kemudian cinta tanah air. Nah, menjunjung tinggi Pancasila lah di dalam Trisatya itu mengandung 3 itu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya Kak ya, kalau kita sebagai komponen-komponen pendukung ini, terutama anak-anak yang bisa dibilang mereka ini generasi apa ya, kalau kita kan generasi yang mungkin sudah masa kita melakukan sesuatu itu sudah terbatas, tapi harapan kita kan ada di anak-anak ini. Betul. Ya, sekarang ini adalah generasi selanjutnya atau mungkin yang lebih kenal adalah sekarang ada generasi Z. Oke, mereka ini yang nantinya akan membentuk Indonesia, membangun Indonesia. Ya, yang akan membentuk atau membuat Indonesia ini maju atau mundur bahkan jatuh adalah yang sekarang. Karena inilah saatnya mereka yang berkuasa nanti. Iya, oke. Nah, berarti anak-anak kita dari usia SD, SMP ini sebenarnya adalah benteng pertahanan utama kita. Betul. Jadi kalau mungkin pernah mengutip kata-kata Presiden Soeharto tahun berapa ya? Sekitar 25 tahun ke belakang. Kita tarik dulu, Presiden Soeharto mengatakan ketika ketemu dengan para pelajar, itu ada di, kalian cek aja di YouTube, ketemu dengan pelajar SD. Beliau berkata bahwa suatu saat nanti 25 tahun lagi, 25 tahun lagi, kamu akan menggantikan saya. Nah, kamu akan menggantikan saya, kamu akan memimpin negara ini dan kamu akan menentukan gimana sih negara ini mau maju atau tidak. Seperti itu. Jadi sudah ditanam mulai dari sekarang itu bahwa nanti 25 tahun lagi bahkan sampai 30 tahun lagi adalah mereka yang akan menentukan, entah itu Indonesia akan hancur atau mungkin akan maju atau mungkin sejahtera, itu akan mereka yang akan. Jadi teman-teman dan anak-anak sekalian yang ada di rumah, kalian ini adalah yang menentukan arah Indonesia ini mau dibawa kemana. Kalian mau Indonesia ini menjadi negara yang maju atau justru hancur, semuanya ada di tangan kalian. Jadi bagaimana cara kalian untuk membela negara Indonesia? No skip ikut pramuka. Nah, itu terima kasih. Itu adalah promosi yang paling bagus ya. Itu adalah poin dari pembicaraan kita dari Iya. awal sampai akhir. No skip ikut pramuka, semuanya harus ikut pramuka. Karena apa? Pramuka mengajarkan kalian menjadi pribadi yang tangguh. Betul. Pokoknya intinya adalah pramuka tidak hanya tepuk dan nyanyi. Itu. Kalau mungkin kalian bisa lihat pramuka, oke. Apa ya? SAR juga ada di pramuka. Tentang penyelamatan ada di pramuka. Materi kalian yang ada di kelas juga ada di pramuka. Menaksir contohnya seperti itu. Atau mungkin, nah ini mungkin yang bahasa kerennya biasanya main belakang. Apa tuh main belakang? Nah, main belakang
istilahnya Main adalah belakang ini suka setahu- dengan setahu Bu. Iya, setahu suka lah. dengan temennya. Main serong. Lah, suka dengan temennya, takut ketahuan teman lain. Lah, di pramuka diajarkan apa? Sandi. Nah, komunikasinya mohon dengan maaf sandi, ya, mohon Morse. maaf. Kemudian Ini mengingkari yang dasar Nggak, dari tadi katanya loyal. Nggak. Mengajarkan loyal tapi sekaligus diajarkan caranya cheating. Ini bagaimana, saudara? Nggak, jadi seperti itu. Jadi juga bisa digunakan seperti itu tadi penggunaan sandi-sandi biar orang lain tidak Oke, ketahuan seperti oke. itu dalam komunikasi, bukan dalam arti yang lain ini. Oke. Jadi anak-anak, segala sesuatu yang kalian butuhkan untuk bertahan hidup semuanya ada di pramuka. Mulai sekarang kalian harus rajin-rajin ikut pramuka, nggak perlu bolos-bolos lagi, nggak perlu skip-skip lagi, nggak perlu cari-cari alasan supaya kalian nggak ikut pramuka. Karena apa? Kalian adalah bagian dari warga Indonesia, dari masyarakat Indonesia, dari rakyat Indonesia. Kalian punya kewajiban bela negara, dan cara kalian membela negara adalah yang paling sederhana, di sekolah ikut pramuka. Oke? Betul, seperti itu. Bagus Cocok, ya. kan? Cocok. Oke, terima kasih Kak Oke. Hendy untuk waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan berbincang lagi seperti ini. Siap, terima kasih sudah diundang dalam acara ini. Acara mahadahsyat. Oke. Terima kasih untuk teman-teman di rumah yang sudah menonton. Sampai jumpa di acara Chit Chat selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.